Hai, selamat datang di channel Cinta Cuman Cerita. Buat yang nunggu-nunggu episode 4 kisah cinta Wina dan Dean ini, nah ini dia episode terakhirnya. Udah pada gak sabar kan kelanjutan kisah cinta mereka yang sangat luar biasa itu? Sebelum lanjut, gue selalu ngingetin untuk subscribe, like, dan juga komen ya teman-teman. Gue gak akan bosen-bosen ingetin ini terus buat kalian, supaya channel ini makin berkembang dan bisa makin banyak nyeritain kisah-kisah yang luar biasa di channel ini. Kita rekap ke episode 3 di mana aku bertanya ke Wina soal sudah berapa lama dia terjun di pekerjaannya dan perasaan dia saat ML sama kliennya. Saat itu Wina sambil tersenyum dan matanya yang berkaca-kaca menjawab, "Aku kayak gini sejak kuliah. Memang ada uang warisan dari almarhum papa waktu itu, tapi itu gak cukup. Gak cukup untuk membiayai kuliahku dan hidupku. Aku gak punya rumah, gak punya siapa-siapa, dan aku harus bisa hidup buat menjalani semua ini. Awalnya aku hanya buat fun aja, nongkrong di kafe, nyari-nyari cowok yang kelihatannya kaya buat menraktir aku, terus aku pacarin deh. Sampai akhirnya aku dibayarin buat ngekos. Tapi itu aku pacaran ya, bukan ngasal nyari-nyari asal gitu. Lama-kelamaan aku kenal beberapa orang yang punya channel untuk nawarin aku. Aku awalnya gak mau. Sumpah aku gak mau, sumpah mati. Tapi ada saat waktu itu cowokku nyakitin aku banget. Padahal kita udah serius banget hubungannya. Tapi dia malah selingkuh di depan aku dan ninggalin aku kayak ninggalin sampah aja. Intinya aku hancur banget waktu itu. Sampai aku kerja cuma mabok aja tiap hari. Untungnya sih aku gak kena narkoba. Nah dari situ aku kayak benci banget sama cowok-cowok yang sok setia, sok baik, sok cinta, sok sayang. Yang ujung-ujungnya aku hubungin deh orang yang mau ngejual aku itu. Iput lah salah satunya, yang sampai sekarang setia dan ngejaga aku kalau aku ketemu sama klien aku. Aku pun hanya terdiam sambil mencium tangannya, karena Wina bercerita sambil menangis kecil dan gemetar kala itu. Wina pun meneruskan ceritanya. Dia bilang, "Kenapa aku takut kehilangan kamu? Karena aku selama ini gak pernah merasakan cinta dan sayang ke cowok lagi. Tapi pas aku sama kamu, aku pengen kita selamanya. Aku pengen kamu ngertiin aku. Kalau tadi kamu nanya soal perasaanku dengan klien saat aku ML sama mereka, sumpah mati sayang, aku gak ada rasa sama sekali. Bahkan saat ML juga aku cuma ngebayangin muka kamu, aku merem mata aku." Saat itu logikaku berpikir kalau ini hanyalah silat lidah dari Wina yang pintar mengambil hatiku. Namun hatiku gak bisa bohong. Aku pun seperti menerima semua ini. Aku bilang, "Sayang, aku gak tahu harus ngomong apa. Cuma aku tanya sekarang ke kamu. Kamu bisa gak berhenti untuk tidak menjalani pekerjaan ini?" Wina pun langsung menjawab, "Aku pasti berhenti sayang. Cuma aku harus hidup. Kamu bisa gak biayain aku hidup? Selama ini aja, maaf ya sayang, kamu aku yang biayain. Bukan aku mau ngungkit semua, tapi aku nerima kamu apa adanya. Kamu belum ada kerjaan, kamu gak punya uang, dan lain sebagainya. Aku terima karena aku sayang banget sama kamu." Seketika aku sadar akan hal itu, karena memang aku gak punya apa-apa saat itu. Dan benar banget sih apa yang Wina bilang. Wina juga ngomong, "Sayang, aku pengen kita selamanya. Cuma bukannya aku gak mau mengerti. Bukannya aku matre. Kalau aku matre, apa yang aku harap dari kamu selama ini coba? Gak ada kan?" Aku menjawab, "Kalau nanti aku ada kerjaan, kamu mau berhenti kan?" Wina membalas, "Selama kerjaan kamu bisa menghidupi kita berdua, aku pasti berhenti. Tapi kalau kerjaan kamu masih belum mencukupi, mohon maaf sayang, aku gak bisa. Bukannya aku gak sayang sama kamu, tapi jujur, aku butuh hidup. Dan jujur, dan aku gak mau hidupku berdua kamu kita kesusahan. Aku gak mau kayak lagu dangdut sampai makan sepiring berdua demi cinta. Selama aku bisa menghasilkan dan mencari uang, buat apa aku kayak gitu? Aku tahu aku ini dosa. Aku juga gak tahu kalau nanti tanggung jawabku sama Tuhan seperti apa. Yang pasti aku sudah menerima semua konsekuensi dosa yang aku dapat. Aku hanya bisa berbuat baik, sedekah, walaupun menurut orang ini uang haram. Intinya aku niat dan ikhlas ngasihnya." Kala itu Wina punya ide yang bikin aku bingung, tapi buat aku mungkin ini salah satu jalan keluar. Kata Wina, "Sayang, kamu mau gak
enggak juga nggak apa-apa. Aku juga pengen banget berhenti secepatnya. Kita bisa nih sayang. Jadi kita bisa nikah, kita bikin usaha berdua, kita buka distro, kayak buka kafe, apapun itulah. Jadi gini, kamu mau nggak bantu aku? Kamu yang jadi mucikari. Jadi kamu yang antar aku ketemu klien, kamu yang jagain. Ibarat kamu gantiin Iput lah, jadi aku gak perlu ngasih lagi ke Iput. Mending uangnya buat kita simpen buat usaha kita ke depan nanti. Gak sampai setahun kok sayang. Aku yakin kita bisa deh sayang. Seketika aku langsung kaget. Dan menurutku kayaknya ini ide yang oke sih. Supaya Wina juga bisa berhenti dari pekerjaannya. Tapi aku nanya ke Wina, nanti Iput marah gak? Gak bakal. Iput tuh udah kayak kakakku. Dia nanti aku kasih tahu, jadi nanti Iput ngajarin kamu juga mesti ngapa-ngapain. Lumayan banget sayang, bisa buat kamu pegangan juga dan kita nabung. Maaf ya sayang, aku bukannya mau nyuruh kamu kerja seperti ini, tapi bayaranku cukup banget buat masa depan kita. Aku yakin gak sampai setahun kalau kita bisa nyimpennya pasti bisa. Aku sekali dipanggil dapat 5 juta sayang, untuk 1 jam aja. Kalau booking seharian aku dapat 20 juta. Aku cuma ngambil seminggu sekali. Nah, kalau dapat minimal sebulan 50 juta, paling lama gak nyampe setahun sayang, kita bisa usaha. Kalau kamu udah tahu profesiku kan, aku bisa ambil seminggu 2 kali, jadi bisa lebih banyak dapatnya. Kemarin aku ngambil seminggu sekali karena aku mikirin kamu. Singkat cerita, akhirnya apa yang Wina tawarkan ke aku pun menjalaninya dan menerimanya, walau hati ini berat banget ngejalaninya. Hingga suatu masa, aku pun untuk pertama kalinya mengantarkan Wina ke sebuah hotel di bilangan Semanggi. Berat banget sih. Berat rasa hati ini menahan cemburu, cemas, bahkan emosi. Campur aduk lah pokoknya. Akhirnya hanya jalan kurang lebih sebulan aku menjalani semua ini. Sampai titik akhir pun bertemu. Aku yang sudah gak kuat menahan semua ini. Hingga aku pun bicara ke Wina. Sayang, aku mau ngobrol serius sama kamu. Aku kayaknya gak bisa kayak gini terus. Aku gak kuat. Hancur hati aku sayang. Batinku gak bisa menahan betapa cemburunya aku. Kalau kamu sayang sama aku mau kamu berhenti please. Aku mau apapun yang kita jalanin, susah, senang, gembel, tapi kita tetap berdua. Ucap aku sambil meneteskan air mata saat itu. Wina pun terdiam dengan muka yang terlihat kecewa. Sambil menjawab, dugaanku ternyata benar. Aku tahu pasti kamu gak kuat. Dan ketakutanku pun terjawab dengan apa yang barusan kamu bilang, Dian. Sayang, mengucap namaku dengan bergetar dan tangisan. Aku gak bisa. Aku pengen kamu ngerti, please. Sabar sayangku. Aku pengen kamu kuat. Jangan pergi sayang. Aku masih akan menjalani profesi ini sampai cita-cita berhasil. Please kamu ngerti. Aku gak kuat menahan tangis saat itu. Sambil berkata, aku gak bisa Win. Aku makin hancur kalau kayak gini. Wina menangis dengan kencangnya dan mengucap, please dek. Please sayang, aku gak mau kamu pergi. Saat itu yang ada dalam benakku, jika aku tetap berada di kamar itu dan tetap melihat betapa sedihnya Wina, hatiku pasti akan luluh lagi. Sehingga aku memutuskan untuk keluar dari kamar itu dan meninggalkan semua barang-barangku di kamar kosannya. FYI, saat itu aku dan Wina sudah tinggal bareng di kosannya. Namun setiap hari aku menyempatkan pulang untuk nengok mamaku walau hanya beberapa jam saja. Dan akhirnya aku pun keluar dari kamar itu sambil meneteskan air mata. Apalagi saat mendengar Wina berteriak, Dek, jangan pergi, sambil menangis dengan isak tangis yang membuat aku gak tega. Tapi aku memang harus tinggalkan semua ini. Teman-teman, ceritanya aku singkat sedikit ya. Soalnya gak akan habis-habis kalau ceritain semua. Bisa 100 episode nantinya. Singkat cerita, di awal-awal kita pisah, aku dan Wina masih saling chat, masih saling perhatian. Seperti nanya lagi apa, jangan lupa makan, salam buat mama, dan chat-chat klise lainnya. Ya kayak orang lagi care banget lah pokoknya. Mamaku yang tahu saat itu aku udah gak sama Wina pun bilang, ya layaknya orang tua sih,
kalau jodoh gak kemana. Dan mamaku juga gak tahu alasan aku pisah karena apa. Aku gak bakalan cerita sih sama mamaku pastinya. Hal ini bertahan berminggu-minggu, walau hatiku jujur masih sangat menyayanginya, mencintainya. Begitu juga Wina ke aku. Namun aku menyibukkan diri supaya bisa melupakannya. Sedih, sakit, itu yang aku rasa saat itu. Tapi aku harus tegar. Aku harus tegar menjalani ini semua karena ini keputusanku yang memang udah bulat banget aku putusin semua ini. Aku berharap banget Wina ikut kemauan aku untuk memutuskannya berhenti pekerjaan itu. Namun hal yang ku nanti tak kunjung tiba. Hingga kita pun udah jarang chat, bahkan gak pernah chatan lagi. Aku pun melanjutkan hidupku, begitu juga Wina. 18 Juni 2016, aku menikah dengan pilihan hidupku yang hingga detik ini, aku dan istriku dianugerahi 2 orang putri yang cantik, yang luar biasa lucu dan pintarnya. Namun pada tanggal pernikahan itu, aku yang sudah mengundang Wina dan berharap banget dia hadir dalam pernikahanku, ternyata dia tidak datang. Wina pun tak kunjung datang hingga akhir acara. Di saat aku dan istriku mau pulang ke hotel di mana aku nikah, tiba-tiba Anggi dan Iput datang terlambat. "Selamat ya dek," ucap Anggi dan Iput saat itu. "Ini ada titipan dari Wina, katanya lo harus buka sendiri, jangan ada siapa-siapa." Titipan itu dibungkus dalam sebuah box biru dengan pita silver, di mana biru adalah warna kesukaanku dan silver adalah warna Vespaku. Aku pun bertanya kenapa Wina gak datang. Anggi dan Iput tersenyum sambil berkata, "Lo tahu kan isi hatinya dek, cuma ada lo di hati dia sampai sekarang." Mendengar ucapan itu, hatiku pun menangis. Namun Tuhan sudah memberikan jalan terbaik buatku. Aku pun memasukkan box titipan dari Wina ke dalam bagasi mobil agar istriku tidak mengetahuinya. Keesokan harinya, aku membuka box itu saat istriku pulang dulu ke rumah ortunya untuk ambil baju. Di dalam box itu ada sesuatu yang membuat aku menangis meneteskan air mata. Isi box itu ternyata styrofoam bubur yang aku gambar mawar dan tulisan "I miss you" saat aku baru sehari kenal Wina. Masih disimpan, bahkan dicuci sama Wina. Juga secari kertas berisikan kata-kata yang menurut aku bagus banget. Mungkin boleh dibilang puisi kayaknya. Isi kata-kata itu adalah, "Tuhan, jaga dia, lindungi dirinya, bahagiakan hidupnya." Tak ada kata-kata lain dari bibir ini yang hanya bisa mengucap namamu dalam doaku, Dian. Ini adalah doaku setiap hari buat kamu, dan aku hanya ingin mengucap selamat bahagia sayangku. Sebuah penggalan kalimat yang sangat menyentuh hatiku dan membuatku menangis saat itu. Namun aku tetap harus kuat dan melanjutkan hidupku, karena saat ini aku sudah menjadi imam atas istriku Dinar, dan aku pun sangat menyayanginya. Dan hingga saat ini aku dan istriku bahagia sekali menjalani hidup kita penuh suka dan cita. Dan aku berharap Wina pun demikian. Teman-teman, sekian kisah ini. Soalnya kalau diceritakan gak akan ada habisnya. Ini kisah yang luar biasa banget. Kisah cinta yang membuktikan kekuatan cinta yang luar biasa. Gimana menurut kalian? Gue aja yang baca nangis nih cuy, sumpah asli. Sedih banget. Oh ya, FYI aku dapat informasi terakhir dari Dean. Kalau saat ini Wina juga sudah menikah dan tinggal di luar negeri dengan suaminya, namun belum dikaruniai buah hati. Tapi dia hidup bahagia dan mereka pun, Dean dan Wina, kadang masih suka chat untuk saling nanya kabar. Anyway, thanks ya guys. Sampai ketemu di cerita selanjutnya di channel Cinta Cuma Cerita. Asli gue yang bacanya aja sedih banget nih. Sehat selalu teman-teman.